Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Tantri Pinanggih, NPM 2014151012 dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengembangan Modul Evolusi Primata Indonesia berdasarkan hasil penelitian bagi mahasiswa S1 Pendidikan Biologi, yang ditulis oleh Suparno Putra Makadalvi, Aloysius Duran Sorebima, dan Fachur Rohman dalam jurnal Pendidikan, Teori, Penelitian, dan Pengembangan, volume 2, nomor 2 Agustus 2017. Pada jurnal kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan serta tujuan. Yang kedua yaitu metodologi yang meliputi waktu, tempat, serta metode penelitian yang digunakan. Yang ketiga, membahas tentang hasil dan pembahasan yang berisi hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang berisi ringkasan hasil yang diperoleh. Bab 1 yaitu pendahuluan. Evolusi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari proses gradual tentang perubahan yang terjadi pada kehidupan dari generasi awal ke generasi selanjutnya. Secara lebih spesifik, kajian evolusi erat kaitannya dengan bidang lain terutama genetika, dan saat ini berada hingga tahapan penggunaan algoritma evolusi guna menyelesaikan permasalahan terkait filogeni dari suatu spesies dengan menggunakan komputer. Evolusi merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa S1 Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman yang dapat memberikan pemahaman mengenai bukti-bukti evolusi, seleksi alam, arah evolusi, mekanisme dan proses terjadinya spesies baru, dan masih banyak lagi. Perkuliahan pada mata kuliah evolusi masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, serta penugasan sehingga dosen pengampu menyetujui jika penelitian mengenai perubahan asam amino tarsius SP dapat implementasikan dalam bentuk modul terutama materi evolusi primata. Modul merupakan bahan ajar yang dikemas secara utuh serta sistematis, didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik, terlebih keterbatasan waktu dan pendidik memungkinkan siswa mengukur dan mengevaluasi diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa modul di mana penyusunannya mengacu pada model pengembangan 4D karena dinilai lebih sederhana tetapi mencakup keseluruhan tahapan. Bab kedua yaitu metode. Yang pertama, waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2017. Yang kedua yaitu tempat. Penelitian ini bertempat di Universitas Mula Warman, Samarinda. Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Produk yang dikembangkan adalah berupa modul mata kuliah evolusi dengan bahasan evolusi primata. Judulnya yaitu Evolusi Primata Indonesia. Materi yang dimuat dalam modul merupakan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan model pengembangan yang dipilih adalah 4D. Selanjutnya yaitu tahapan. Ada 4 tahapan dalam melakukan uji coba ini. Yang pertama, tahapan define yang meliputi analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap mahasiswa, wawancara dengan dosen pengampu, serta studi mengenai deskripsi mata kuliah evolusi. Yang kedua yaitu tahapan desain yang meliputi pemilihan media berupa modul, pemilihan format isi dalam modul, serta rancangan awal dari modul. Yang ketiga yaitu tahapan develop, meliputi uji validasi, ahli materi, ahli media, uji keterbacaan mahasiswa, serta uji kelompok kecil. Dan yang terakhir yaitu tahapan disseminate. Penyebaran dilakukan dengan pembuatan artikel mengenai modul ini. Next, teknik uji coba. Yang pertama, uji validasi ahli materi dan ahli media dilakukan oleh dosen yang berkompeten di bidangnya di lingkungan Universitas Negeri Malang. Yang kedua yaitu uji kelompok kecil yang dilakukan terhadap 10 orang mahasiswa yang telah menempuh masa kuliah evolusi di Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Data yang diperoleh melalui 2 cara yaitu
data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil scoring angket, sedangkan data kualitatif diperoleh dari saran yang membangun guna kesempurnaan modul. Nah, ini merupakan tabel kriteria skor validasi angket ahli dan mahasiswa, di mana terdapat skor 1-4 dengan kriteria sangat kurang baik, cukup baik, sampai sangat baik. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif. Nah, data kuantitatif dari hasil lembar validasi akan dipresentasikan dengan rumus, yaitu persen sama dengan sigma jawaban kali skor tiap pilihan dibagi N kali skor maksimal dikali 100%. Nah, yang selanjutnya yaitu tabel 2, kriteria kevalidan data angket penilaian skor validator, di mana skala nilainya dari 86 sampai 100, 68 sampai 85, 49 sampai 67, dan terakhir 25 sampai 48 dengan kriteria valid, cukup valid, kurang valid, sampai tidak valid. Nah, bab yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Modul yang dikembangkan merupakan salah satu sumber belajar tambahan untuk mata kuliah evolusi di Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman. Modul dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang menganalisis perubahan asam amino pada tarsius sebagai salah satu primata yang ada di Indonesia. Modul dikembangkan dengan model pengembangan 4D. Next yaitu tabel data hasil penilaian ahli materi. Pada tabel 3, yaitu data hasil penilaian ahli materi, terlihat bahwa akurasi materi, kemutakhiran, dan kebahasaan termasuk kategori valid karena mencapai skor yang ditentukan. Kesesuaian materi pada modul, format modul, cakupan materi, dan penyajian materi termasuk dalam kategori cukup valid. Sehingga rata-rata yang didapatkan yaitu kategori cukup valid dengan persentase 84,38%. Next, tabel data hasil penilaian ahli media pembelajaran. Pada tabel 4 yaitu data hasil penilaian ahli media pembelajaran, terlihat hanya satu kategori yang cukup valid yaitu ukuran modul, sedangkan yang lainnya valid. Rata-rata yang didapatkan yaitu kategori cukup valid. Tabel yang kelima yaitu data hasil uji kelompok kecil. Pada tabel 5 merupakan data hasil uji kelompok kecil yang dilakukan oleh 10 mahasiswa dan memperoleh persentase sebesar 82% dari 11 aspek penilaian. Selanjutnya yaitu tabel 6, rekapitulasi data kuantitatif. Ahli materi berkomentar mengenai judul dan mega judul diubah menjadi modul evolusi primata Indonesia yang awalnya modul evolusi primata. Ahli media pembelajaran berkomentar mengenai gambar dan menurutnya layak untuk digunakan. Kelompok kecil berkomentar tentang penulisan, gambar, serta tata letak. Modul yang dikembangkan berisi materi tentang genetika dan bioekologi dalam evolusi primata. Evolusi primata dikaji secara molekuler dan penerapan analisis dilogeni tarsius dan primata lainnya. Validasi terhadap model ini dilakukan guna mendapatkan perbaikan guna menyempurnakan modul yang dikembangkan. Bahasa yang baik serta struktur kalimat yang mudah dimengerti akan mampu memberikan isi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tanpa adanya makna ganda serta informasi yang kurang relevan. Modul dikembangkan melalui tahap diseminasi yaitu pelaporan hasil penelitian dalam bentuk artikel. Proses diseminasi dalam forum ini nantinya akan menghadirkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan produk. Berdasarkan pemaparan di atas, modul layak digunakan dan semua tahapan pengembangan dalam model pengembangan 4D telah diselesaikan. Bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini yaitu yang pertama, modul evolusi primata Indonesia ini menunjukkan kriteria valid sehingga layak untuk digunakan dengan perbaikan sesuai saran editor dan validator.
Yang kedua yaitu modul yang telah dikembangkan perlu diuji secara eksperimental sebelum digunakan secara luas guna adanya peningkatan beberapa aspek yang dapat dilihat dengan penelitian eksperimental seperti hasil belajar atau motivasi belajar. Demikian pembahasan mengenai jurnal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.